Apa jadinya saat seseorang memiliki impian dihukum mati dan menikmatinya? Inilah kisah psikopat sadomasokis The Brooklyn Vampire. Jumpa lagi bareng gue, Tanya Ai, episode True Crime Horror Story. Gue yakin sebagian besar dari kalian udah gak asing lagi sama cerita-cerita kriminal. Tapi, gimana kalau gue bilang ada satu kisah yang lebih gelap, lebih mengerikan, yang bahkan bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri? Yap, kali ini kita bakal ngebahas sosok Albert Fish, si The Brooklyn Vampire, yang terkenal dengan kekejamannya yang di luar nalar manusia. Bayangin, di balik wajahnya yang kelihatan biasa aja, tersimpan hasrat jahat yang gak terbayangkan. Kita bakal ngebahas mulai dari masa lalunya, motif di balik setiap aksinya, sampai gimana akhirnya dia ketangkep. So, siap-siap buat dibuat merinding, karena kisah ini bukan untuk yang penakut. Oke guys, sebelum kita masuk ke detail kengerian yang udah dilakukan Albert Fish, gue rasa penting banget buat kita ngebahas dulu nih latar belakangnya. Fish ini lahir pada 19 Mei 1878 di Washington DC, dan sayangnya keluarganya tuh bisa dibilang jauh dari kata harmonis. Bayangin aja, ibunya mengalami gangguan jiwa, dan Fish sendiri udah nunjukin tanda-tanda aneh sejak kecil. Dia sering berfantasi tentang kekerasan, bahkan katanya sih, dia juga suka menyakiti diri sendiri. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga, ditambah lagi dengan riwayat gangguan mental di keluarganya, bikin Fish tumbuh jadi pribadi yang tertutup. Dia jadi susah berteman dan dekat dengan orang lain. Intinya, masa kecil Fish ini benar-benar kelam dan penuh dengan trauma, guys. Nah, sekarang kita bahas gimana sih cara Fish melancarkan aksinya. Nggak kayak penjahat pada umumnya yang cenderung ceroboh, Fish ini justru sebaliknya. Dia itu terencana dan manipulatif banget guys. Target utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin. Kenapa? Karena dia tahu anak-anak ini lebih mudah ditipu. Fish ini jago banget aktingnya. Dia bisa berpura-pura jadi orang lain, kadang jadi kakak-kakek baik hati, kadang jadi pekerja sosial. Pokoknya apa aja deh yang bisa bikin korbannya percaya dan nurut sama dia. Begitu korbannya lengah, Fish langsung membawa mereka ke tempat sepi dan melakukan aksinya. Dari sekian banyak kasus yang pernah dilakukan Fish, ada satu kasus yang paling menggemparkan dan bikin geger Amerika Serikat pada saat itu, yaitu kasus hilangnya Grace Budd. Kasus ini bukan hanya menjadi berita utama di surat kabar, tetapi juga menjadi topik pembicaraan di setiap sudut kota. Pada tahun 1928, Fish yang saat itu lagi menyamar jadi seorang pria tua yang baik hati, mendekati keluarga Budd. Dia berhasil mendapatkan kepercayaan mereka dengan sikapnya yang ramah dan penampilannya yang tidak mencurigakan. Dia ngaku bernama Frank Howard dan bilang kalau dia lagi butuh bantuan di kebunnya. Dengan cerita yang meyakinkan, dia berhasil membuat keluarga Budd percaya bahwa dia adalah orang yang bisa diandalkan. Fish pun menawarkan pekerjaan kepada Edward Budd, kakak Grace, dengan iming-iming upah yang menggiurkan. Tawaran ini datang pada saat yang tepat karena keluarga Budd sedang mengalami kesulitan ekonomi yang cukup berat. Keluarga Budd yang saat itu lagi kesulitan ekonomi, tentu saja langsung tertarik dengan tawaran Fish. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka yang sedang terpuruk. Tapi, Fish kemudian mengalihkan perhatiannya ke Grace, adik Edward yang saat itu baru berusia 10 tahun. Dia mulai menunjukkan minat yang tidak wajar pada gadis kecil itu, yang seharusnya sudah menjadi tanda bahaya bagi keluarga Budd. Fish berpura-pura baik hati dan mengajak Grace pergi ke pesta ulang tahun keponakannya. Dengan dalih ini, dia berhasil meyakinkan orang tua Grace untuk mengizinkan putri mereka pergi bersamanya. Nggak curiga sama sekali, orang tua Grace mengizinkan putri kecil mereka pergi bersama Fish. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya mereka melihat Grace. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, Grace Budd menghilang tanpa jejak. Keluarga Budd yang awalnya penuh harapan, kini dilanda kepanikan dan ketakutan yang mendalam. Keluarga Budd yang panik langsung melapor ke polisi. Tapi pencarian mereka nggak membuahkan hasil. Meskipun polisi telah melakukan berbagai upaya, jejak Grace tetap tidak ditemukan, meninggalkan misteri yang menghantui keluarga Budd dan masyarakat Amerika Serikat. Bab 4, Surat dari Neraka, Kesaksian Mengerikan. 6 tahun berlalu sejak hilangnya Grace Budd, keluarga Budd masih dihantui rasa bersalah dan kehilangan yang mendalam.
Hingga pada suatu hari di tahun 1934, sebuah surat misterius datang ke rumah keluarga Bud. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang aneh dan gak rapi. Awalnya keluarga Bud nggak terlalu menghiraukan surat itu. Mengira itu hanya surat iseng belaka. Tapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk membaca surat itu. Dan kalian tahu apa isi surat itu? Surat itu berisi pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai penculik dan pembunuh Grace Budd. Bisa kalian bayangkan betapa hancur dan ngerinya perasaan keluarga Budd saat membaca surat itu. Bab 5, akhir sebuah kengerian, penangkapan dan pengadilan. Oke guys, setelah kita ngebahas tentang surat mengerikan yang dikirim ke keluarga Budd, ternyata surat itu jadi kunci terungkapnya kasus ini. Polisi yang menyelidiki kasus ini menemukan kejanggalan pada surat tersebut, khususnya pada bagian amplopnya. Ternyata amplop itu ada logo kecil bertuliskan NYPCBA, yang merupakan singkatan dari New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Polisi langsung bergerak cepat menyelidiki perkumpulan tersebut dan menemukan fakta mencengangkan. Ternyata Albert Fish, seorang pria tua yang dicurigai terlibat dalam beberapa kasus penculikan anak, pernah bekerja di perkumpulan tersebut. Dalam interogasi polisi, Fish tidak menunjukkan penyesalan atau emosi apapun terhadap kejahatan yang dilakukannya. Ia malah memberikan rincian lebih lanjut tentang tindakan sadisnya, bahkan mengaku bahwa ia mendapatkan kepuasan seksual dari rasa sakit dan penderitaan korbannya. Albert Fish dieksekusi di kursi listrik pada 15 Januari 1936 di Sing Sing Prison, New York. Eksekusi Fish menjadi topik pembicaraan karena dia sendiri, dengan anehnya, menyatakan keinginannya untuk merasakan rasa sakit dari kursi listrik sebagai bentuk kepuasan masokisme terakhirnya. Fish adalah contoh dari seorang pembunuh dengan kecenderungan sadis yang parah. Ia menikmati menyebabkan rasa sakit dan penderitaan tidak hanya pada korbannya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Fish mengaku menikmati memakan bagian tubuh anak-anak setelah membunuh mereka, dan ini memberikan dimensi yang lebih menyeramkan terhadap kejahatannya. Kanibalisme adalah tindakan yang sangat jarang terjadi, dan ketika dilakukan terhadap anak-anak, itu menambah ketakutan yang mendalam di masyarakat. Bab 6, luka yang tak pernah sembuh. Dampak psikologis. Guys, setelah kematian Albert Fish, dunia seakan bernapas lega. Sosok yang selama ini menjadi momok menakutkan akhirnya telah tiada. Sosok monster yang selama ini menghantui mimpi buruk mereka akhirnya sirna. Namun, bayang-bayang kengerian yang ditinggalkannya masih terus menghantui. Tapi, kengerian yang ditinggalkannya nggak mudah hilang begitu saja. Trauma yang mendalam masih membekas di hati banyak orang. Keluarga korban, terutama keluarga Grace Budd, harus hidup dengan trauma mendalam. Setiap hari mereka harus menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa dihapus. Bayangin aja, mereka kehilangan putri kecil mereka dengan cara yang sangat keji. Kehilangan ini meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Nggak cuma dibunuh, Grace juga disiksa, dimutilasi, dan bahkan dimakan oleh monster berwajah manusia. Kejahatan ini benar-benar di luar nalar. Kejahatan Fish nggak cuma meninggalkan trauma bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang mendalam di masyarakat. Rasa aman mereka telah direnggut. Orang tua jadi lebih protektif terhadap anak-anak mereka. Mereka kini lebih waspada dan selalu mengawasi setiap gerak-gerik anak-anak mereka. Kasus ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada dan gak mudah percaya dengan orang asing, terutama yang mencoba mendekati anak-anak kita. Kejahatan bisa datang dari mana saja. Kita harus selalu siap siaga. Bab 7. Menerangi kegelapan, pelajaran dari sang monster. Guys, kisah Albert Fish ini benar-benar ngasih kita banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penting banget buat kita semua, terutama orang tua, buat lebih aware sama kesehatan mental. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan pernah remeh tanda-tanda gangguan mental, baik pada diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Terkadang, tanda-tanda ini bisa sangat halus dan mudah terlewatkan. Kedua, kita harus selalu waspada dan hati-hati sama orang asing. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mungkin punya niat buruk. Ingat, penjahat nggak selalu punya tampang seram. Mereka bisa aja berpenampilan seperti orang baik-baik untuk mengelabui korbannya. Mereka bisa aja berpenampilan seperti orang baik-baik untuk mengelabui korbannya. Penampilan bisa sangat menipu.
Jadi kita harus selalu waspada. Ajari anak-anak untuk nggak mudah percaya sama orang asing dan segera melapor ke orang tua atau orang dewasa yang dipercaya jika ada orang yang mencurigakan. Ini bisa menyelamatkan mereka dari bahaya. Ketiga, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam membangun kepercayaan. Dengan begitu, mereka akan merasa nyaman untuk bercerita dan meminta bantuan jika ada masalah. En de vlog zijn te penting bersentence at verskatron feed. Bab 8. Ajak saya melawan kegelapan. Guys, gua harap video kali ini bisa membuka mata kita semua tentang betapa pentingnya kewaspadaan dan kepedulian terhadap sesama. Kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, terutama pada mereka yang lemah dan gak berdaya. Kita semua punya peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih aman bagi anak-anak. Laporkan jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Jangan takut untuk bersuara jika melihat ketidakadilan. Bab 9. Bergabunglah dengan gerakan kami. Guys, gue tahu cerita tentang Albert Fish ini benar-benar berat dan ngeganggu pikiran. Tapi, gue harap kalian gak cuma ngerasa takut atau jijik, tapi juga tergerak untuk melakukan sesuatu. Yuk, kita sama-sama sebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak-anak dan mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Ingat, satu tindakan kecil dari kita bisa berdampak besar bagi keselamatan anak-anak di luar sana. Gila guys, ngebahas tentang Albert Fish ini bener-bener bikin gua merinding. Bayangin, di balik wajahnya yang kelihatan biasa aja, ternyata tersimpan sisi gelap yang mengerikan. Bener-bener ngingetin kita kalau kejahatan itu bisa ada di mana aja dan siapa aja. Buat kalian yang suka sama video kayak gini, jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe channel ini, dan aktifin tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video horor selanjutnya. See you!